angka pengangguran di terbuka Jawa Barat memang mengalami penurunan gitu ya. Tapi satu sisi kita tidak boleh langsung berbangga turun karena PR kita masih panjang. Permasalahan yang terjadi adalah adanya skill gap. Anak-anak lulusan SMK, SMA, kejuruan ini justru menyumbang angka pengangguran terbuka lebih tinggi daripada pendidikan yang lain gitu ya. Nah, ini terjadinya skill gap tadi yang harus memang kita kecilkan, kita rapatkan gap itu dengan pelatihan vokasi berbasiskan dunia usaha. Bagaimana kami mencairkan bahwa mereka dibutuhkan akan langsung diserap oleh Indonesia, ini kita lakukan dengan jaringan mitra-mitra. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia industri yang sudah terbangun, jaringan asosiasi pengusaha, asosiasi industri. Kita melihat peluang, apa yang mereka butuhkan, apa kompetensi yang dibutuhkan oleh mereka, siapa tenaga kerja, kita coba link and match-kan. Kita temukan mereka dalam Talent Innovation Hub sehingga mereka kita bekali kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha. Harapannya 80% dilatih langsung diserap oleh dunia usaha gitu ya. Bu Reni, saya nih Bu Reni. Iya. Ternyata cukup sibuk sekali nih. Saya udah janjian dengan Bu Reni berapa pekan ya, baru ketemu sekarang nih. Kalau kesibukan sekarang apa Bu? Iya Pak ya, terima kasih Pak Budi sebenarnya atas undangannya, atensi sekali untuk saya, untuk kami mau BPPP ya, bahwa kita bisa bertemu nih, terharu sekali nih, bangga saya diundang Pak Budi ya. Jadi karena begitu bangganya saya jadi mencari waktu-waktu terbaik untuk Pak Budi dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Ya. Ditanya soal sibuk, pasti hidup di dunia sibuk ya Pak. Kalau santai nantilah mudah-mudahan di surga ya Pak ya gitu amin, ya. Amin. Kan gini Bu, saya ngelihat di media sosial Prof Men kan cukup aktif ya, cukup giat. Saya juga melihat di sekitaran rumah kok banyak juga yang selesai sekolah terus nganggur apa semua. Nah, ini saya searching ada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kalau Ibu melihat ya, kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Barat seperti apa Bu? Baik Pak gitu ya. Nah ini suatu keprihatinan mungkin ya Pak. Angka pengangguran di terbuka Jawa Barat memang mengalami penurunan gitu ya. Tapi satu sisi kita tidak boleh langsung berbangga turun karena PR kita masih panjang. 6,644% penduduk Jawa Barat itu nyatakan menganggur oleh BPS ya Pak. Angka terakhir di ini Februari 2026 gitu ya. Ini menjadi tantangan untuk kami gitu ya. Kami di BPVP Bandung gitu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, salah satu outcome-nya itu adalah bagaimana angkatan kerja di usia angkatan kerja dengan pendidikan minimal SMK, SMA, mereka bisa diterima di dunia usaha. Tapi permasalahan yang terjadi adalah adanya skill gap. Ini yang akan membuat memang di angka menurut BPS ini ada angka kalau kita buka TPT berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Anak-anak lulusan SMK, SMA, kejuruan ini justru menyumbang angka pengangguran terbuka lebih tinggi daripada pendidikan yang lain gitu ya. Nah ini buat tantangan untuk Kemnaker, di mana salah satu fungsi Kemnaker kan hadir untuk negara, untuk pemerintah, untuk masyarakat menyelesaikan masalah kesiapan tenaga kerja sehingga bisa diterima di dunia industri. Salah satunya melalui balai kami, Balai Pelatihan Vokasi dan Kalau di Bu Produktivitas. Reni berarti kan pelatihan vokasi dan produktivitas. Betul. Saya juga lihat kalau yang di Lembang ada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja. Itu beda lagi Nah, berbeda begitu ya. Jadi kalau di Jawa Barat ini, kalau di kami itu ada 2 direktorat yang menangani tentang Balai Produktivitas dan Kesempatan Kerja, itu ada di Direktorat Bina Penta dan Direktorat Bina Lavotas. Direktorat Bina Penta ada 2, kalau di Jawa Barat ada 2 Pak balainya. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja yang di Lembang dan satu lagi Balai Perluasan Kesempatan Kerja ada di Bekasi. Kalau untuk pendidikan vokasinya ada 3 Pak kami. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi, kemudian Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bandung, dan satu lagi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bandung Barat, Cikole begitu ya. Ini melayani seluruh untuk angkatan kerja seluruh Indonesia atau hanya untuk Jawa Barat? Jadi karena namanya Jawa Barat, secara kekhususan prioritas kita memang melihat
kita menangani masalah Jawa Barat, tetapi kita punya beban seluruh Indonesia. Tergantung bagaimana keunggulan atau mungkin kejuruan unggulan yang dibebankan kepada kami, diamanahkan kepada kami, ditugaskan kepada kami. Seperti kami BPPB Bandung, kita balai besar, kita punya kewenangan membuat metodologi, membuat kurikulum, pengembangan kurikulum, pembuatan jurusan baru, tetapi tidak boleh meninggalkan jurusan utama, kejuruan utama yaitu manufaktur dan otomotif. Untuk manufaktur dan otomotif Bandung, meskipun namanya Bandung, tapi kami menjadi rujukan dan melayani seluruh masyarakat di Indonesia, begitu Pak. Berarti kan dari mungkin fasilitas kantor apa semua itu sangat cukup untuk melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, teknis ya Bu ya. Ya, kami berharap sangat cukup gitu ya, karena harapan kami apa yang sumber daya yang kami miliki, baik dari material maupun SDM-nya, ini mampu memang menyelesaikan permasalahan pengangguran dan meningkatkan produktivitas, khususnya masyarakat Jawa Barat maupun dalam kejuruan tadi berarti se-Indonesia. Luaskan kami itu untuk di tengah kota sekitar 3 hektar ya Pak, jadi cukup. 3 hektar ini kan di Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto nomor 70. TSM gitu ya. Jadi kami bisa praktek langsung produktivitasnya nanti di TSM. Iya begitu. Kita punya lokasi sekitar 3 hektar dengan beberapa kejuruan unggulan, adalah ada workshop otomotif, kemudian workshop manufaktur dengan teknologi dan peralatan terbaru gitu ya. Makanya kami menjadi rujukan Indonesia. Kemudian juga kita juga punya workshop yang lain seperti TIK yang mengajarkan nanti skill tentang kejuruan-kejuruan terkait dengan TIK, pariwisata dan juga refrigerasi gitu, seperti itu. Berarti setiap mainlah hari, Pak ke sana biar nanti kita insya ya. Allah nanti kan dekat dengan perbelanjaan jadi bisa. Ya betul Pak. Bisa praktek ke sana. Bapak latihan kerja di situ, dapat kerja, belanja di TSM langsung ya Pak ya, begitu. Biar muter uangnya. Memutar ekonomi. Berarti sekarang juga lagi ada proyek-proyek pelatihan gitu Bu ya? Ya tentu Pak. Jadi 1 tahun kami itu punya target melatih sekitar 11.000 baik menggunakan APBN dan OMBN. Tapi ada lagi yang luar biasa. Kita dipercaya tahun ini Kemenaker dipercaya untuk menambah pelatihan vokasi di anggaran belajar tambah sekitar 280 calon tenaga kerja, pencari kerja yang akan kita latih dan tersebar 280.000 calon pencari kerja yang akan kita tingkatkan kompetensinya sehingga mereka bisa diterima di dunia usaha. Berapa target mereka bisa diterima di dunia usaha? 80%. Dan dari kita latih, yang kita latih ini mereka bisa diserap langsung oleh dunia usaha. Tentunya tantangan luar biasa ini untuk kami begitu ya. 80.000 berarti kan Ibu harus menyisir ke seluruh wilayah se-Indonesia. Indonesia. Kalau untuk Jawa Barat itu kami dengan 3 balai itu sekitar ada 61.000 yang akan kita latih di Jawa Barat dengan 3 balai gitu. Nah, agar match gitu ya, kan tadi ada mismatch ya, agar match antara kebutuhan industri kemudian juga dengan program-program pelatihan yang ada di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, mungkin perlu kayak mitra gitu ya Bu. Siap, seperti apa nih Bu? Jadi gini Pak, memang salah satu permasalahan kita kena terjemahan itu ya karena anak-anak. Kalau dulu kan harapan mungkin orang tua menyekolahkan anaknya di SMK. Setelah mereka punya kompetensi khusus, mereka langsung bekerja. Terjadi perubahan ya dunia kerja, dunia industri yang luar biasa. Mungkin kompetensi yang sekarang tersedia yang dibutuhkan dunia usaha tidak ada di 5 tahun atau 10 tahun yang lalu yang ketika orang tua memasukkan anaknya sekolah. Dan sekarang yang ada belum tentu akan terpakai di 5 tahun mendatang. Nah, ini terjadinya skill gap tadi yang harus memang kita kecilkan, kita rapatkan gap itu dengan pelatihan vokasi berbasiskan dunia usaha. Bagaimana kami menjamin bahwa mereka dibutuhkan akan langsung diserap oleh Indonesia, ini kita lakukan dengan menjaringan mitra-mitra. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia industri yang sudah terbangun, jaringan asosiasi pengusaha, asosiasi industri. Kita melihat peluang apa yang mereka butuhkan, apa kompetensi yang dibutuhkan oleh mereka, siapa tenaga kerja, kita coba link and match kan. Kita temukan mereka dalam Talent Innovation Hub sehingga mereka kita bekali kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha. Harapannya 80% dilatih langsung diserap oleh dunia usaha gitu ya. Dari Ibu yang proaktif ke industri-industri atau ada mereka hadir ke kantor
menawarkan atau seperti Mm-mm. apa? Semua jalan kita tempuh Pak, gitu ya. Semua jalan kita tempuh ya. Iya. Ketika kita memang kita punya jaringan, kita punya lembaga, punya forum yang mengumpulkan bagaimana kita bermitra dengan dunia industri, pengusaha maupun lembaga pelatihan dengan kami. Kita juga punya forum, kita silaturahmi dengan asosiasi pengusaha, himpunan industri muda gitu ya, kemudian kamar dagang ya Kadin gitu nah sebagai dan juga kita silaturahmi dan membuka jejaring dengan para usaha kawasan industri yang dibuka di Majalengka, di Indramayu, Pak, di Subang juga kita menjadi salah satu mitra kita memang nanti untuk kita menyiapkan para industri. Selain itu Pak, dengan pemerintah daerah kita juga cari peluang-peluang di mana pemerintah daerah akan di sini ada industri atau pengusaha value untuk meningkatkan daerah nih menyerap pengangguran, kenalkan kami dengan usahanya, kita berbicara, kita berdiskusi apa kompetensi yang dibutuhkan, maka kita latih mereka untuk menyiapkan kebutuhan para industri begitu. Berarti harapannya memang yang tadi ya 6,64% itu bisa lebih berkurang. Dan setelah dididik kan ada yang namanya apa nih, upskilling, ada reskilling itu mungkin ya Bu ya. Betul. Ada lebih mendalami skill gitu ya. Atau ada skill-skill baru yang mungkin bisa tumbuh melihat ya mungkin kayak tadi ya teknologi yang semakin bertambah gitu. Nah kan berarti ini semua ini full nih dibiayai atau di cover semua oleh pemerintah ya, oleh Kemenaker Pak, luar biasa ini ya pemerintah ya Pak ya. Pemerintah ini sudah luar biasa menyiapkan setelah menyehatkan para dengan MBG-nya gitu ya, kemudian mengayomi dengan rumah sakit lagi juga untuk mengurangi pengangguran, peningkatan pendidikan adalah pelatihan vokasi gitu ya. Nah ini juga mudah-mudahan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mereka meningkat kesejahteraan, perputaran ekonomi dan mereka kualitas hidup masyarakat Indonesia lebih baik gitu. Jadi jangan khawatir ditanggung semua oleh Kemenaker. Pokoknya gitu ya. Siapkan waktu, fokus gitu ya, dilatih di sana berarti kan akan menginap di balai besar pelatihan. Jadi pelatihan kami ada beberapa Pak, ada yang sifatnya memang reskilling, mereka yang sudah punya skill sebelumnya, kemudian kita lakukan upskilling untuk yang dibutuhkan oleh dunia industri, beralih dari skill yang pertama dimiliki menjadi skill yang lain sesuai dengan kebutuhan industri. Itu kita lakukan dengan beberapa skema, bisa non boarding maupun boarding. Kalau boarding pasti tentunya terbatas ya Pak, tempat kami kan waktunya juga karena banyak jadi terbatas seperti bergiliran. Kemudian kalau yang non boarding ini bisa dilakukan di beberapa teman-teman, bisa dengan mitra usaha, dengan masing-masing. Bisa di lembaga masing-masing, kemudian di pemerintah daerah, semua kita support gitu ya. Berarti kalau memudahkan teman-teman yang tidak di Bandung gitu ya, bisa di tadi Majalaya di mana gitu ya. Tentu gitu ya, karena BPPP Bandung pun punya wilayah binaan Pak, secara Jawa Barat itu ada 15 kota kabupaten. Selebihnya itu nanti ada di binaan Bekasi dan Bandung Barat gitu ya. Tapi setelah 27 kota kabupaten kita selalu berkoordinasi semua menjadi dalam 3 balai ini semua kita layani sampai ke daerah-daerah. Kita ingin menunjukkan bahwa Menaker hadir di tengah masyarakat, rakyat, negara hadir untuk rakyat untuk memang membantu menyelesaikan kompetensi mereka, membekali kompetensi mereka agar mereka siap diterima dunia industri. Contoh Ibu industri yang sudah bermitra dengan Ibu, katakan misalnya kan tadi Bu menyebut Majalengka. Ya, betul. Apa itu di bidang apa misalnya betul Bu? Kalau kami Pak paling utama memang ada ya manufaktur dan otomotif. Manufaktur gitu ya, otomotif. Jadi beberapa perusahaan otomotif gitu ya, manufaktur itu juga sudah bermitra dengan kami ketika mereka membutuhkan turn off dari pegawai karyawan teknis operatornya, mereka meminta kita untuk dilatih, kami siapkan. Kemudian industri-industri baru ketika apa sih kebutuhan mereka, skill-skill yang operator rendah, apa yang dibutuhkan nanti kita sharing gitu ya, sharing untuk instrukturnya, sharing teknologinya, kita sediakan, kita mungkin biayai, tetapi dilaksanakan di industri tersebut sehingga ketika mereka selesai dilatih, mereka langsung bisa bekerja di situ gitu ya. Nah ini kan ini dekat-dekat 17 Agustus nih Bu. Ya, mungkin betul. harapannya masyarakat juga akan mendengar peluang-peluang gitu ya, peluang untuk tadi pelatihan di kantor Ibu gitu. Ada kayak misalnya masif informasi di media, di apa gitu? Oh ya tentu gitu ya. Jadi pantau terus, kami punya salah satu IG-nya
namanya BBPVP Bandung ya Pak, atau Oke, gampang ya langsung di kita situ ya. ikutin lah Jangan ya. lupa ya di-follow karena setiap hari kita akan saksikan Mm-mm, beberapa informasi terkait dengan pelatihan yang kita buka, mm-mm, kemudian magang nasional juga yang kita terima, mm-mm. kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa diakses baik Oke. melalui waktu-waktu yang sudah ditetapkan yang kita sepakati secara Kemenaker, Mm-mm. yang secara batch gitu ya, PVN program vokasi nasional ataupun non batch gitu ya. Jadi banyak sekali pelatihan yang bisa diakses informasinya melalui BPVPP Oke. Bandung begitu. Kalau tadi Mm-mm. mitra dengan industri, berarti kan persyaratan untuk Mm-mm. para lulusan SMK itu Mm-mm. ada yang memberi syarat-syarat itu apakah dari industrinya atau dari Mm-mm. Ibu ya? Jadi duanya Pak, Ah, kedua-duanya kami saling berbicara, mm. berdiskusi, mau syaratnya seperti apa. Jadi kalau kita dengan Oh, mitra, mereka itu ada sama teman saya sendiri ya di asosiasi, saya bilang gitu ya, saya tuh Bu cuman butuh 30 orang aja operator jet, kok nyarinya susah ya katanya gitu ya. Kenapa gitu ya, setiap orang tuh mereka ternyata tidak sesuai dengan kompetensinya maupun kualifikasinya, kok nggak pas dengan yang saya ya, ya. inginkan kata pengusaha. Nah Mm, itulah kami perlu berdialog itu mematchingkan gitu ya. ya. Bapak butuhnya apa? Kualifikasinya seperti apa? Kompetensi yang Oke. dibutuhkan mereka apa? Nah kita latih nanti Pak mereka. Ya, Tapi nanti ya, tolong diarahkan ya. Jadi kami ya. lakukan rekrutmen, kemudian Oke. ditempatkan langsung di usaha mereka. Ternyata ada mesin-mesin khusus atau peralatan khusus yang memang Mm-mm. ada di perusahaan yang tidak ada di kami. Maka kami Oh, kami oke. tanyakan apa namanya project based learning. Kita tempatkan mereka Hmm, untuk belajar dengan instruktur dari mereka sehingga mereka memahami alat yang ada di perusahaan atau dunia usaha oke, tersebut. oke. Nanti kalau sudah masuk langsung bisa menggunakannya begitu. Oke, berarti Mm-mm. mereka akan dilatih di balai. Balai. Berapa lama pelatihannya itu, Bu? Ada tergantung dengan program pelatihan. Kita punya lebih dari lebih dari berapa ya Pak? 300 Hmm, program pelatihan. 300 program. Iya, yang kita bisa latih nanti bisa Wah, cukup dipilih banyak gitu itu. ya, sesuaikan dengan dunia Heeh. usaha. Bahkan kalau tidak pas dengan program pelatihan itu kita bisa nanti kita samakan gitu ya, kita Heeh. apa namanya, kita Custom gitu ya? kolaborasikan, ya Custom ya, bisa custom, ya? kolaborasikan Heeh, heeh. kurang pasnya di mana. Oke, Tapi oke. dari program-program semua itu ada satu hal yang tidak pernah Hmm, kita lupa, tidak pernah kita hilangkan atau mungkin tetap menjadi program pelatihan adalah adanya skill apa namanya soft skill. soft Jadi selain kita skill. melatih hard skill, kita juga melatih soft skill. Karena kita Hmm, paham di dunia usaha, mereka pelatihan kompetensi itu hard skill yang memiliki, mereka heeh. dipilih oleh dunia usaha, tapi yang membuat Oke. mereka bertahan adalah soft Soft skill yang skill. dimiliki gitu. Jadi dua-duanya ini kita Soft skill apa asah misalnya? soft skill. Kayak Attitude-nya, attitude, nanti kejujuran, sikapnya, sikap gitu ya? sikap yang mereka akan nanti menghadapi, bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mungkin peserta Hmm, memiliki growth mindset gitu growth ya, mindset sehingga ya. mereka bisa berubah beradaptasi Nggak gampang nyerah mengikuti gitu lah ya. kebutuhan. Iya, memang ada nih Pak, kasus berapa ya sudah dilatih, akan Heeh. diberangkatkan misalnya ke luar negeri, ternyata mereka nggak siap mental di luar negeri seperti Oh, apa gitu ya, baru oh, beberapa bulan mengundurkan diri. Nah ini sayang harapan banget ya. kami Heeh. tidak terjadi gitu ya Pak ya, sayang. Ya, betul, Bahwa betul. biaya kos yang kita berikan untuk penyiapan itu luar Mm-mm. biasa. Kemudian kalau soft skill nanti mereka kurang ya gitu, jadi Hmm, gampang menyerah. Padahal ada oke, oke, lagunya harus tough tuh. jangan menyerah ya Pak ya. Ya, saya suka lebih itu, Bu. Iya begitu ya, jangan menyerah Oke, Pak oke. begitu. Nah, terus kan ini ya, memang Heeh. yang sering kita dengar nih, Bu ya, antara skill dan gelar, khususnya untuk para mungkin mahasiswa itu kan saling, ya maksudnya Ya, nggak sejalan gitu ya. siap. Berarti kan nanti dari sisi Balai Besar Pelatihan Vokasi ya akan menyelaraskan gitu ya antara skill dan gelar gitu ya. Tapi kalau dari kalangan mahasiswa memang banyak ya? Banyak juga Pak. Jadi Banyak ya? ini satu lagi ya Pak, tantangan tren ketenagaan kerja kita Ya. adalah bagaimana gelar tidak lagi menjadi penentu utama gaji. Jadi kalau kita lihat Oh, skill not school, ada tapi peluang yang nih saya diperlukan nih. adalah skill not school gitu ya. Jadi Ya, ya, tidak ya. selamanya gitu ya. Makanya tadi kita bahwa Mm-mm. kalau Pak Menteri selalu menyatakan satu orang spesialis memang diperlukan. Oke. Tapi kalau dia hanya spesialis itu saja, ternyata ketika terjadi nanti beberapa tahun kemudian ini tidak diperlukan lagi. Mereka harus Oke. siap beradaptasi, berubah gitu, memiliki skill yang lain menyesuaikan dengan kebutuhan Betul dunia ya. Ini industri. kan zaman AI gitu ya, Iya, yang teknologi juga begitu kenceng cepat gitu ya. berubah ya Pak ya, makanya Ah, perlu upskilling gitu ya, oke. pengalaman kerja lapangan, ini menjadi tantangan kita untuk memang melatih Mm-mm. kompetensi yang diberikan oleh para pencari kerja gitu Oke, ya. berarti setelah ikut pelatihan di Balai Mm-mm. Besar, berarti kan dia sebagai wujud bahwa dia udah
udah punya skill, ada Mm-mm. kayak bukti surat atau sertifikasi atau apa itu? Tentu ini yang paling Ah, membuat satu yang membuat apa ya kebanggaan untuk kami gitu ya. ya. Jadi meningkatkan value untuk yang dilatih di BPP adalah mereka lulus bersertifikasi berstandar nasional Oke, BNSP. Jadi semua BNSP, dari oke. program pelatihan yang kita miliki semua sudah tersertifikasi Setara gitu ya. dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Bukan serta memang dari sana Oh Pak dari kami sana, iya. oh dari sana, oke Dikeluarkan oke. oleh BNSP yang Oke, dilakukan di balai kami di LSP mm, gitu ya seperti jadi sertifikat adalah sertifikat BNSP dengan oke, para asesor juga yang berdasarkan dari SP yang ada di balai kami. Kami tidak hanya oke. melatih atau mensertifikasi para pencari yang pekerja yang Mm-mm. ada di yang kami latih, tetapi juga kita bantu bisa mensertifikasi kompetensi yang ada yang Mm. dilatih tidak di kita begitu Pak ini Nah nih tentunya. kalau yang tidak terserap oleh industri misalnya, Mm-mm. kayak emak-emak yang di masyarakat, Mm-mm. di ini yang kecil gitu ya, industri Ya, kecil, dia juga mungkin butuh pelatihan-pelatihan yang spesifik gitu. Itu betul betul. ada peluang nggak di Ibu? Ada Pak, dari jurusan-jurusan itu kan ada semuanya ya. Ah, Jadi pelatihan kita lakukan itu akan mm-mm. menghasilkan dia akan bisa bekerja. Hmm, Harapan kami dia bekerja, satu oke oke diterima oleh dunia industri atau oke. formil ya Pak ya, Ah, formal. ya. Satu lagi adalah dia menjadi tenaga kerja mandiri gitu ya. Tenaga kerja Tenaga kerja mandiri. mandiri inilah kolaborasi kami nanti dengan balai satu lagi Pak, balai Oh, yang Lembang. oke oke Setelah oke. mereka kita bekali vokasi, nanti Mm-mm. prioritas kita cari Pak proyeksi yang memang mereka memang berniat untuk menjadi wirausaha, Mm-mm. mengembangkan dan sudah ada stimulan ya Pak, passionnya di Hmm, wirausaha, maka akan bisa kami daftarkan untuk dilatih kewirausahaan di oke. BBPKK. BPPKK Menarik ya, loh Pak, di sana perluasan ya. selain didampingi oleh para instruktur Mm-mm. yang juga berasal dari dunia usaha langsung UMKM, mereka dapat stimulan juga untuk meminjam Stimulan modal. berarti ini Iya, stimulan untuk usahanya usahanya ya. gitu ya. Oh, Nanti dari udah stimulan dilatih, dapat dapat stimulan, stimulan, kemudian didampingi sampai didampingi juga. usaha mereka stabil gitu ya, maju Hmm, bisa bahkan bisa membuka apa namanya pasar kerja atau membuka mungkin lowongan pekerjaan gitu hmm. ya, orang lainnya bisa bekerja Ya ya bersamanya, ya. itu akan mendapat lagi tambahan lagi Wah, ini modal yang lebih kayaknya harus lanjut. disiarkan lebih kenceng lagi Harus nih Ibu pada Reni nih. dunia akhirat harus mengetahui ini Pak semuanya ini Iya menarik kan sayang sekali nih kan gitu nih ya. target Ibu kan berarti tadi ya Heeh. 280.000 nih. Enggak 60 itu se-Indonesia. Kalau Indonesia berarti berbagi dengan balai yang lain lah Ya ya. dengan balai yang lain ada di Kalau Ibu kan Indonesia. tadi Kalau Jawa 60, Barat itu 64 ribuan sekitar sudah 64 terserap ribuan. berapa Bu kira-kira? Sekarang Pak, wah ini saya udah kewalahan untuk melakukan apa namanya verifikasi. Verifikasi ya. Oh banyak juga Bu yang ini ya. Banyak banget Oh, alhamdulillah gitu ya. Karena kami membuka ini tidak ah, hanya dilatih di balai Pak, tapi mm-mm. kita bekerjasama bahkan mungkin lembaga masyarakat, Kalau kayak kemudian misalnya pelatihan di komunitas-komunitas. masjid-masjid atau RT RW itu, Bisa Pak. nah, Jadi beberapa kali namanya kita tailor made training. tailor Jadi made training, skema oke. tailor made training adalah pelatihan Mm-mm. berdasarkan prolog yang kita lakukan dengan syarat 80% penempatan. Ini Oke. bisa dilakukan oleh industri. Jadi yang minta itu adalah industri. Saya pengen dong dilatih misalnya ya calon pekerja saya Ah, sekian puluh orang gitu ya, gitu ya. ya Oh ya. boleh kompetensinya ini kami sertifikasi, kita biayai selesai, maka silahkan bekerja. Atau Hmm, juga saya ingin bersama masyarakat nih, ada nih saya lembaga pelatihan, saya hmm, akan bisa melakukan rekrutmen, kemudian oke. minta dilatih oleh balai gitu ya, seperti itu. Oh, Oke, sesuai dengan misalkan atau tadi Pak komunitas pemuda masjid misalnya ya Pak ya, tanpa mereka punya ide. lembaga yang harus yang sudah Lembaga punya pasti kalau mereka itu punya ya komunitas dan lembaga komunitas gitu yang bisa ya, diasuh ya komunitas bisa bisa. ya Pak ya gitu ya. Oke oke. Pemerintah desa, pemerintah Iya iya. daerah itu juga Ah, bisa nanti bekerja sama dengan balai, kita mm, lihat kelayakan mereka bisa menempatkan, kemudian juga kita lihat pelatihannya sesuai atau mm, tidak, jam pelatihannya dengan sesuai yang tersedia, maka kita siap. Asalkan ya mereka ya. tadi syarat-syaratnya ya memang mereka Mm. sadar dan sangat ingin gitu ya, punya antusias Betul untuk serius lah memang ya, ya serius serius untuk ini. mengikuti Iya. pelatihan, kemudian usia sampai sekarang mungkin kami Usia. usia itu tidak dibatasi, tetapi Hmm, memang masih bisa untuk memang meningkatkan kualitas hidupnya oke melalui oke pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan atau malah menjadi oke. tenaga kerja yang mandiri. Katakan Ibu saya di Mm-mm. lingkungan RT nih, Ya, ada yang pingin ngembangin apa kayak tanaman-tanaman mm-mm. dapur lah ya di sekitar situ, tapi belum Ya, punya keahlian. oke, Terus saya kumpul nih ada 16 orang, ada berapa ya, gitu ya. Kami bisa ya. ngajuin ke Ibu ya. Bisa Pak. Nah, Jadi nanti Bapak gini, nanti
apakah instruktur ada yang tersedia di sekitar daerah atau instruktur kami bisa nanti kami tugaskan untuk melatih. Asalkan tadi 16 orang itu berjanji untuk memang setelah itu dia berjanji untuk memang membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Atau memang mereka untuk melakukan usahanya. Jadi bukan sekedar mengisi waktu daripada aku nggak ada kerjaan gitu, nggak, tetapi niatkan memang untuk memang mendapat pekerjaan yang lebih baik. Berarti kan gitu, Ibu nanti Pak. screening yang benar-benar serius seperti apa gitu Siap. ya, ada ketua Iya, rombongannya gitu ada. ya. Makanya lembaga harus bertanggung jawab ya, Ya, nanti ya. bagaimana mereka tidak hanya kita memang karena di tengah terbatasnya anggaran ini kami memperhatikan para pencari kerja untuk mereka. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu tantangan juga untuk kami dan juga diterima oleh masyarakat sebagai dalam bentuk tanggung jawab yang lebih baik gitu. Berarti kan ini sama ya, misalnya kayak Jawa Barat juga melakukan ini, semua provinsi juga Iya Pak, melakukan se-Indonesia, kan betul. masing-masing provinsi ada balai besarnya. Ada balai besarnya. Jadi Kemnaker tuh punya 6 balai besar yang tersebar di Indonesia. Balai besar Bandung, balai besar Bekasi, kemudian ini balai besar vokasi ya Pak ya. Bandung, Bekasi, Semarang, Serang, Makassar dan Medan. Ini balai besar. Selebihnya masih ada 25 balai latihan kerja atau balai kerja yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi jangan sampai Bapak orang Jawa Barat pengen dilatihnya di Sorong ya Pak ya. Mungkin mahal ya itu ya biayanya ya. Nanti biayanya harus mahal. sesuai dengan KTP mungkin ya. Atau memang tinggal di situ tinggal lah di situ lah Pak. Nanti tinggal di situ atau mungkin industrinya di situ gitu ya. Jadi kalau Bapak di Bandung nih saya punya perusahaan garmen Bu, butuh sekian gitu ya. Nggak apa-apa, silakan Bapak merekrut masyarakat dari seluruh Indonesia, tapi dia ditempatkannya di Bandung begitu. Ini kan sangat menarik nih Bu. Dari sisi masyarakat ya free lah ya, nggak ada biaya. Kemudian juga mungkin ada kayak oleh-oleh gitu atau oleh-oleh ya. sangu atau ilmu itu sudah berapa ya Pak ya gitu ya misalnya. Tapi ada yang menarik ya Pak. Ya gitu. Tentu ya, karena biar mereka fokus belajar dalam waktu jam pelajaran hari yang jam sudah kita juga? Ada jam nanti kalau untuk yang program TMT dari ABT ini kami mungkin membatasi antara program-program pelatihan yang memiliki jam pelajaran tuh jam pelatihan antara 80 sampai 160 JP gitu ya. Sampai 160 JP. Berarti kalau satu hari itu 8 jam, berarti 10 hari. 10 hari. Gitu iya Pak. Itu minimal lah. Terus continue gitu ya, bukan berjeda. Iya, begitu kan nanti kan karena nanti ada uji kompetensi Pak untuk mereka mendapatkan sertifikat nasionalnya. Yang TMT juga ada. Iya itu Pak, memang itu yang untuk TMT nih ya. Untuk semua Pak, TMT juga bersertifikasi. Kecuali mungkin program-program pelatihan baru yang belum ada skemanya, nanti akan kita proses, mudah-mudahan dalam waktu yang segera bisa keluar sertifikasinya. Wah, ini senang saya nih dengar ini karena ada saudara-saudara selama ini juga cari kerjaan gitu ya. Iya Pak, betul. Ini sangat Jawa menarik Barat itu ini Pak, saya menarik ya Pak ya, ternyata memang respon masyarakat luar biasa. Dari lembaga yang sudah berkomunikasi dengan kita di kota kabupaten, ternyata ini signifikan. Daerah yang memiliki angka pengangguran tertinggi ternyata mereka mendaftarkan dengan peserta paling banyak. Artinya memang ini daerah-daerah yang angka penganggurannya tertinggi di Jawa Barat gitu ya. Cocok itu ternyata banyak sekali yang mereka berharap mendapatkan pelatihan ini. Artinya memang ini adalah jawaban, mudah-mudahan ya salah satu solusi untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan lebih baik gitu. Nah kan saya lihat nih, saya akan searching dulu nih sebelum Bu Reni ke sini. Siap. Kan Bu Reni MKes. Iya benar tapi ya Pak. cukup menguasai tentang ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan. Itu gimana nih Bu? Atau sebelumnya ada berkontribusi di lain kemudian? Gitu. Kalau saya lihat kan di Kemnaker April 2026. Betul. Gimana nih Bu? Iya, saya memang sebelumnya saya Kepala Dinas Kesehatan di pemerintah Kota Sukabumi. Tapi saya ingat pesan Pak Menteri itu adalah kalau kita memang ingin beradaptasi dengan hidup ya memang harus growth mindset. Growth mindset. Bukan kita yang bukan dunia yang menyesuaikan dengan kemauan kita gitu ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan dunia yang menjadi takdir kita begitu. Tapi saya pikir sih masih nyambung. Kesehatan dengan kesehatan tenaga kerja. Mudah-mudahan harus nyambung ya Pak. Karena tadi ya Pak ya, gelar bukan menjadi penentu orang untuk mendapatkan pekerjaan atau skill lebih yang baik. penting gitu. Skill gitu ya. Penting skill dan kompetensinya. Dan Info juga Ibu satu-satunya kepala balai saat ini yang
paling cantik katanya. Alhamdulillah. Kalau itu memang di mana-mana saya selalu begitu. Hanya kebetulan dari Iya seluruh ya. balai yang ada, kepalanya adalah laki-laki dan Oh saya gitu satunya. Ini ya. mudah satu kesetaraan gender mudah-mudahan ya Pak ya. Siap, Bukan semangat berarti sekali nih Bu ada nih. diskriminasi gender seperti itu. Nah ini Bu, kalau misalnya nih ada info-info, kan ini info akan sangat berkembang di apalagi di sosial media lah ya. Siap. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang kemudian akan berniat nggak baik gitu, Ya. ada lembaga-lembaga yang bodong atau apa gitulah ya, yang menjanjikan seperti program balai besar, ada ini nggak antisipasinya? Tentu gitu ya. Pokoknya yang niat baik, yang niat tidak baik jangan Misalnya coba-coba nipu nih mengakses ke luar kami. negeri gitu. Iya, jadi jangan coba mengakses kami karena pasti ketahuan. Kami melakukan verifikasi beberapa tahap memastikan bahwa lembaga yang mengusulkan tenaga kerja yang akan dilatih benar adanya. Kemudian juga kita menyatakan bahwa mereka gitu ya Ya. akan benar-benar ditempatkan menjadi tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri bagaimana? Kami melakukan kolaborasi dengan KP2MI Pak gitu ya. KP2MI. Apakah perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan untuk Oke. kita latih atau kita fasilitasi dengan pelatihan, mereka adalah mereka yang berhak memiliki regulasi atau mungkin memberikan dokumentasi dan legalitas sebagai perusahaan yang bisa memang melatih dan menyediakan tenaga kerja migran untuk diberangkatkan ke luar negeri begitu. Oke, wah keren. Jadi jangan sampai lulusan kami nanti terlantar di sana ya Pak, kami rasa bersalah nanti. Iya benar, harus ketat ya berarti ya Bu ya, Iya ke betul industri sekali. yang bermitra dengan balai besar. Nah ini Siap. kalau dari ini ya Bu, ini kan cukup, saya lihat cukup sibuk, kemudian juga di sosial media Pak Menteri tadi juga cukup banyak ya di kegiatan-kegiatan. Ini Ibu secara pribadi nih untuk bisa mengimbangi antara kesibukan kantor dengan Iya, keluarga kan perlu keluarga. dibagi nih. Siap Gimana Bu? Pak. Ya, dan pastikan kita bekerja 7 hari 24 jam doa gitu ya. Tapi mungkin ada masa-masa kita memang harus Ya. berdiskusi untuk keluarga dan itu menjaga kualitas waktu saja ya, kualitas dengan keluarga gitu ya. Karena keluarga, rumah itu kan tempat kita pulang yang memberikan charge energi kita untuk memang berkarya lebih baik, berkontribusi. Jadi merupakan bagian yang penting ya, diatur-atur sebisanya Pak gitu ya. Yang penting jangan sampai terlupakan hal-hal yang lain gitu Kita ya Pak. membuat orang lain berskill Iya, bagus. tapi saya kurang sikil ya nanti ya. Jadi sikilnya nambah nanti ya Pak. Oke lah, jadi cocok nih Bu ya. Siap, Oke Bu, Pak. makasih banyak ini Oke, terima informasi kasih, Pak Budi. udah cukup bagus, dan berharap nanti rekan-rekan lewat jam kerja, ini kan lewat jam kerja Bu ya, bisa ya sama lah ya, temanya sama, kita harus terus bekerja, terus beraktivitas, berkontribusi, bisa mengikuti IG-nya BPVPP BPV Bandung. Bandung. Oke, siap. Terima kasih Kemnaker. Bu Reni, semoga bermanfaat informasi yang kita obrolin. Siap, saya hari juga ini. terima kasih lewat jam kerja Lewat ini jam. membuat kita tetap berproduktivitas. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.